ketemu lagi di channel kita jalan, tempat kita sharing digital memory seputar jalan-jalan ala kita. Nah, ekspektasinya kalau kita lewat gini nih harusnya jembatannya kebuka nih. Coba nanti kita lihat di akhir video. Kali ini kita jalan-jalan di sekitaran Bandung, tepatnya di daerah Bandung Selatan. Nah, di situ tuh ada danau yang cukup besar, namanya Situ Cileunca. Nah, ini kalau dilihat ya, memang kabutnya tuh bisa setebal ini. Nah, ini dia villa yang kita rekomendasikan, Panorama Eco Park Pangalengan. Untuk mencapai ke sini tentunya kamu harus ke Bandung dulu dan exit ke arah Soreang. Nah, dari situ tinggal diarahkan ke arah Pangalengan. Itu sekitar 1,5 jam dari pintu tol Soreang. Nah, ini dia laporan terkini kondisi anak-anak sepanjang jalan ini nggak akan pernah mati gaya ya, karena isinya udah bercanda tidur lalu makan. Untuk akses jalan menuju Pangalengan ini udah cukup bagus dan mulus ya, hanya beberapa ya minor. Dan jangan khawatir kelaparan juga, karena resto di sepanjang jalan ini udah cukup banyak lah. Karena Pangalengan ini makin kesini makin hits ya untuk wisatanya. Dan untuk weekend kayaknya jangan berharap sepi, karena memang selalu ramai. Jadi kalian tinggal ikutin jalan aja ke arah Pangalengan. Nah, ini ada salah satu rumah makan juga yang udah lama, Rumah Makan Tangek, bisa dicoba. Selain itu ada juga tempat oleh-oleh Pia Kawitan. Nah, sebelumnya kita pernah bahas resto di situ juga, itu juga sangat rekomen. Lalu di sini juga ada Rumah Makan Asti, dan di sebelah Rumah Makan Asti ini juga ada Nagoya Coffee. Nah, saat melewati bundaran ini jangan sampai hilang arah, ikutin petunjuk ke arah Situ Cileunca. Tetap ikuti petunjuk, nanti ada jalur ke arah Kampung Panorama. Nah, ini nanti kalian belok kiri. Kalau belok ke kanan itu ke area Riverside, ada yang glamping banyak itu ya. Nah, itu ke arah belok kanan. Nah, ini kita ambil jalan ke kiri. Nah, untuk mencapai si Panorama Eco Park ini, jadi kita nggak langsung nyebrang ya mobilnya. Jadi kita taruh di parkiran saja. Nah, nanti baru kita nyebrang naik perahu. Nah, sebetulnya untuk mencapai si Panorama Eco Park ini, kalian bisa langsung nyebrang, langsung menggunakan kendaraan. Cuman kita kemarin tanya juga nih ke pihak pengelolanya, rekomen naik mobil atau kita simpan saja di parkiran. Jadi kita ikut sesuai rekomendasi pengelola villanya aja. Nah, di sini juga udah disediakan lahan parkir, memang khusus buat pengunjung Panorama Eco Park. Jadi cukup aman ya, dan parkirannya pun luas. Dan yang lebih seru, pertimbangan kita naik perahu adalah karena kita bawa anak-anak, dan buat kita sendiri juga itu sepertinya lebih seru kalau kita nyebrang naik perahu. Dan ini sudah termasuk biaya menginap ya, jadi nanti kita diantar pulang pergi naik perahu. Penyeberangan ini cukup sebentar sayangnya, jadi ekspektasinya ya nggak sampai sejam juga, nih hanya sekitar 10 atau 15 menit ternyata sudah sampai. Nah, ini kita melewati jembatan penyeberangan yang ternyata apakah bisa dibuka, dan ternyata tidak tentunya. Jadi itu jembatan yang bisa dilewati oleh motor dan jembatan orang saja. Akhirnya kita sampai di penginapannya di Panorama Eco Park. Dan karena kita menginap pada masa libur lebaran, jadi kali ini kita bawa pasukan yang lebih banyak selain dari kita berempat. Jadi di Panorama Eco Park ini ada beberapa pilihan villa yang memang cukup banget buat kamu bawa keluarga berapa turunan ya. Jadi memang banyak banget, sampai ada yang kapasitas 30 orang. Jadi ini cukup buat family gathering ataupun acara kantor ya, buat outbound juga enak nih. Nah, buat kamu yang mau booking tapi bingung booking di mana, silakan kunjungi official Instagramnya di panorama_eco park. Nah, di situ nanti ada beberapa pilihan villa ya, silakan chat adminnya. Dan ini kita ambil tipe villa rumah kayu, kapasitas maksimum 10 orang.
Nah, cuman kita kena red lebaran ya saat itu di sekitar 2 jutaan. Normalnya di harga sekitar 1,5 sampai 1,7 juta. Nah, silakan update aja chat adminnya langsung. Dan ini dia fasilitas yang ada di tipe villa rumah kayu ya, cukup lengkap. Nah, ini tadi kalian begitu masuk langsung disambut kasur mewah ya, kasur dari LV berjumlah untuk 10 orang. Nah, ini ada pintu belakangnya juga, terus ada dapur yang memang sudah cukup lengkap. Jadi kamu memang bisa masak di sini, jadi silakan bawa perlengkapan atau bahan makanan secukupnya. Sudah disediakan kopi dan gula juga. Terus jangan khawatir rebutan karena kamar mandi udah dilengkapi water heater dan jumlah kamar mandinya ada 2, jadi nggak perlu antri. Oh, toilet duduk sama toilet biasa. Nah, di sini juga ada kamar ya, isinya ada 2 kasur. Nah, mungkin cocok buat kamu yang bawa orang tua atau takut kedinginan, bisa masuk ke dalam kamar. Nah, memang seestetik itu sih, memang bagus buat foto-foto. Ini belum sampai ke penampakan kabut-kabutnya ya. Kalau udah ada kabutnya, ini suasananya makin syahdu. Ditambah di sini juga enak, ada terasnya untuk berkumpul dan ada deck di setiap villa. Jadi jangan khawatir rebutan sama villa di sebelahnya karena masing-masing udah dapat jatah deck masing-masing. Dan untuk villa rumah kayu ini udah kebagian jatah decknya yang di depan itu ada 3 ya. Jadi bisa disebar tuh anggota keluarganya biar nggak berkerumun di dalam satu deck. Nah, ini dia kondisi di malam hari karena saat itu libur lebaran. Jadi sebetulnya di sini nih ada kantin, cuman lagi tutup. Jadi kita cari makan keluar, tapi nggak jauh karena ada warung juga yang tetap standby di kala musim libur lebaran. Dan alhamdulillah ini enak banget masakannya. Nah, ini penampakan villa kita nih dari arah warung ya, jadi emang deket banget sih karena kita ketawa-ketawa aja tuh kedengeran dari villanya ya. Nah, kondisi saat itu lagi hujan, terus ditambah kita makan Indomie ditemani City Light di seberang Danau Cileunca, jadi makin nikmat banget makanannya. Selamat pagi dari Panorama Eco Park. Nah, ini udah berkabut ya pagi-pagi. Sesuai ekspektasi berkabut, lalu ngopi pagi-pagi di deck ini. Wah, ini udah nikmat banget deh. Dan ini anak-anak masih tidur, padahal kita harus sudah siap-siap untuk beraktivitas fun rafting di Sungai Palayangan. Dan aktivitas arung jeram yang kita ambil ini sekitar jam 7.30 ya start dari sini. Jadi nanti kita nyebrang dulu sampai tepi sungai. Nah, jadi di sini tuh sebetulnya ada area playground yang cukup besar dan permainannya itu variatif, jadi lebih ke kayak permainan mini outbound gitu ya. Buat anak-anak sih seru banget. Nah, cuman sayangnya agak kurang terawat, kayak rumputnya udah mulai panjang, terus beberapa tali atau kayunya ini memang harus diperbaiki. Jadi makin oke banget kalau ini area playgroundnya dibenahin lagi. Panas.
Nah, selain area playground yang cukup luas, di sini juga ternyata ada area terbuka ya. Ini mungkin kayaknya buat aula nih. Jadi buat family gathering ataupun outing kantor ini cocok banget sih. Dan di sini juga sebetulnya ada area camping ground. Jadi kamu juga bisa camping sebetulnya di area panorama ini. Nah, kita udah bersiap untuk fun rafting. Jadi ini belum mulai raftingnya ya. Jadi hanya mau nyebrang sampai ke hulu sungainya. Nah, ini kita bisa menyeberangi situ Cileunca. Menyeberangi situ Cileunca aja udah seru sebelum mulai raftingnya ya, apalagi nanti raftingnya. Dah. Nah, ini kita lagi jalan dari turun situ Cileunca tadi ya, menuju ke hulu sungainya untuk start rafting. Jadi nanti perahunya bukan kita yang bawain, tenang-tenang. Jadi nanti dibawain sama guide-nya, atau juga memang udah banyak yang membantu di daerah sini ya. Jadi memang aktivitas rafting ini terutama saat liburan ini akan rame banget. Nah, menurut info sih kondisi kayak gini nih saat kita sekarang ini nggak terlalu ramai sebetulnya. Nanti makin siang itu makin padat lagi. Dan bagi kalian yang berminat untuk berkegiatan rafting ini, nanti silakan kontak ya. Kita cantumkan detailnya di deskripsi. Silakan kontak saja. Dan ini kita ambil paket yang paling minim, paling murah karena mengingat durasi ya. Jadi ini kita ambil paket yang sekitar 150 atau 160 ribuan lah. Itu benar-benar paket yang paling cepat waktunya dengan durasi sekitar 2 jam. Yuk. Dan ini dia rute fun rafting yang akan kita lewati di Sungai Palayangan. Nah, ini pipa-pipa yang kalian lihat ini adalah untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA Plengan. Jadi di daerah Pangalengan ini selain pembangkit listrik tenaga panas bumi juga terdapat banyak PLTA. Nah, ini dia foto-foto dan video yang didokumentasikan oleh kru dari fun raftingnya. Dan ini sangat aman ya untuk anak-anak. Jadi bukan arung jeram versi kalau zaman kita dulu nih pernah rafting kayaknya serius banget ya. Jadi memang adventure rafting. Nah, kalau ini benar-benar fun rafting untuk wisata. Jadi kalian tinggal duduk manis dan berpegang erat dan siap menghadapi jeram-jeram kecil yang ada di depan. Dan selama trek rafting ini kalian lewati beberapa glamping, termasuk Lost Camp Pangalengan yang sebelumnya kita bahas di video terpisah. Dan karena ini fun rafting, jadi ada rest areanya juga buat kalian break untuk ngopi dan makan gorengan. Jadi ini udah padat banget tuh, ini pada istirahat. Dan jangan khawatir karena udah pasti kan gak bawa uang, ini bisa transfer. Dan kita lanjut lagi raftingnya.
Setelah 2 jam rafting, gak kerasa 2 jam itu emang cepet banget. Akhirnya kita kembali ke Panorama Eco Park. Dan ini kita kembali ke villanya dengan menggunakan perahu. Jadi harga per pax untuk paket rafting tadi udah termasuk sewa perahu menuju ke villanya lagi ya, ke Villa Panorama. Jadi silakan kalian pilih nanti paketnya sesuai dengan aktivitas dan juga yang penting adalah durasi waktunya. Ini dia foto-foto kita selama liburan seru di Panorama Eco Park Pangalengan. Oke kawan, sekian dulu liburan dari Pangalengan. Sampai ketemu lagi kita jalan selanjutnya dan happy traveling.